pada kepala dari sebelah kanan. Jadi di sini ya, sebelah kanan sini ya. Jadi kemungkinan dia ini dipukul dulu. Operasi militer TNI di Papua kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa waktu terakhir, rentetan insiden bersenjata kembali memakan korban jiwa dan memicu perdebatan mengenai efektivitas pendekatan keamanan di wilayah tersebut. Di satu sisi, markas besar TNI menegaskan operasi yang dijalankan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Namun di sisi lain, sejumlah pihak meminta evaluasi terhadap pendekatan militer yang selama ini diterapkan. Lantas sejauh mana pendekatan militer efektif meredam konflik di Papua? Dan apakah diperlukan pendekatan lain untuk melindungi warga sipil sekaligus menjaga keamanan di wilayah tersebut? Kita bahas. Sebelumnya TNI juga menyebut aksi kekerasan yang terjadi dilakukan oleh TPNPB-OPM adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI jadi salah satu yang menyerukan agar seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua dan mendorong penyelesaian yang lebih mengutamakan keselamatan warga sipil. Seruan itu menguat setelah seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau dilaporkan meninggal usai terkena tembakan ketika terjadi kontak senjata antara TNI dan TPNPB-OPM di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis 2 Juli. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas Minggu 5 Juli menegaskan operasi di Papua dilaksanakan dengan pendekatan kemanusiaan. Menurutnya, berbagai kegiatan teritorial dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti pendekatan tersebut. Nas juga menyatakan setiap operasi militer dilaksanakan secara terukur dan berdasarkan keputusan negara. Karena itu yang meminta setiap dugaan tindak kekerasan dicermati secara menyeluruh. Menurutnya justru banyak aksi kekerasan dilakukan oleh kelompok OPM terhadap masyarakat maupun warga yang bekerja di Papua. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Minggu 5 Juli menegaskan penyelesaian konflik Papua tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Menurutnya, mewujudkan Papua yang damai memerlukan keputusan politik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, parlemen, partai politik, hingga aparat keamanan termasuk TNI dan Polri. Merespons kembali terjadinya kekerasan di Papua, Ketua Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yoris Raweyai, Senin 6 Juli menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen agar pemerintah mampu bertindak lebih responsif dalam mencegah konflik. Tinggal sekarang itu bagaimana respon pemerintah terhadap masalah-masalah ini kan. Saya pikir begini, kalau memang kita punya intelijen itu baik, kerja secara profesional, maka bisa memberikan sinyal awal tentang daerah-daerah yang bakal terjadi, daripada kita reaktif. Kalau sudah terjadi baru kita ribut dan saling menyalahkan. Saya pikir kita lebih baik responsif daripada kita harus reaktif, karena kejadian ini berulang terus menerus gitu. Saya pikir mungkin itu ya. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyoroti keseriusan negara dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Papua. Menurutnya, pemerintah harus menyadari bahwa situasi di Papua belum kondusif dan kekerasan bersenjata terus berulang. Anies juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan dan militer yang selama ini ditetapkan di Papua. Menurutnya, berbagai peristiwa kekerasan menunjukkan pendekatan tersebut belum efektif dan justru berpotensi memunculkan persoalan baru termasuk dugaan pelanggaran HAM. Ia menilai penyelesaian konflik Papua harus mengedepankan perspektif HAM melalui dialog damai antara pemerintah dan TPNPB-OPM. Namun dialog itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak memiliki komitmen kuat serta membangun kepercayaan masyarakat. Sahabat Kompas, rentetan kekerasan yang terus berulang menunjukkan bahwa konflik Papua belum menemukan jalan keluar yang menyeluruh. Kini publik menanti langkah nyata pemerintah, apakah tetap mengandalkan pendekatan operasi militer presisi yang diklaim telah berdasarkan kemanusiaan, atau pemerintah mulai membuka ruang dialog yang mampu menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan.